Cowok ini diremehkan semua orang di kantor, bahkan CEO-nya sendiri. Tapi siapa sangka, balasannya bikin seluruh perusahaan gemetar. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar. Sebut kota asal kamu, biar aku tahu dari mana aja penonton setia cerita ini. Sekali lagi, jangan skip videonya, karena di akhir kamu bakal tahu kenapa pria ini, OB sederhana, bisa mengubah nasib semua orang hanya dengan satu keputusan. Pagi itu, matahari baru saja menyentuh kaca gedung tinggi milik Adirama Group. Cahaya lembut menembus dinding kaca, memantul di lantai marmer putih yang mengilap. Di antara hiruk-pikuk pegawai yang datang tergesa-gesa, seorang pria dengan seragam abu tua berdiri tenang di depan pintu kaca. Wajahnya bersih, tatapannya teduh, dan senyumnya, meski sederhana, memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan, ketenangan. Itulah Raka, pemuda 25 tahun yang baru diterima sebagai office boy di perusahaan besar itu. Langkahnya ringan, namun setiap gerak-geriknya penuh perhitungan. Ia menunduk sopan setiap kali berpapasan dengan karyawan lain, meski sebagian besar hanya menatapnya sekilas, lalu sibuk lagi dengan ponsel dan tas kerja mereka. Tak ada yang benar-benar melihatnya, seolah keberadaannya hanyalah bagian dari perabot kantor. Tapi Raka tidak mempermasalahkannya. Ia tahu, pekerjaan ini bukan tentang gengsi. Ada alasan yang membuatnya berada di sini, dan ia memegangnya erat di dalam hati. Begitu sampai di pantry, Raka langsung menggulung lengan bajunya dan mulai membersihkan meja yang masih berserakan sisa kopi dari rapat semalam. Tangannya cekatan, gerakannya lembut. Ia bahkan menata gelas-gelas dengan posisi seragam, seperti ada pola tertentu yang hanya ia pahami. Rapi sekali. Kayak nggak biasanya, gumam salah satu staf sambil melirik. Biasanya OB lama asal taruh aja. Raka hanya tersenyum tanpa menoleh. Kalau ruangannya rapi, pikirannya juga ikut rapi, Mbak. Jawaban sederhana itu membuat staf itu diam beberapa detik, sebelum akhirnya pergi dengan wajah yang entah kenapa sedikit kagum. Menjelang jam 8, Raka mendapat panggilan pertama dari resepsionis. Mengantar berkas ke ruang rapat utama lantai 15. Ia menaiki lift dengan hati-hati, membawa map biru di tangannya. Di layar lift terpampang nama besar, Alena Kusumawardhani, CEO Adirama Group. Raka menarik napas pelan. Nama itu sudah ia dengar sejak hari wawancara. Wanita muda, cerdas, tapi katanya keras dan sulit didekati. Banyak karyawan yang segan, bahkan takut. Tapi bagi Raka, setiap manusia hanya berbeda peran, bukan nilai. Ia tak punya alasan untuk takut pada siapapun, selama ia tahu caranya menghormati. Pintu lift terbuka. Aroma wangi mahal langsung menyambutnya. Ruang kerja CEO itu bagai dunia lain. Dinding kaca, lukisan besar di sisi kanan, meja panjang dari kayu jati, dan pemandangan kota Jakarta yang tampak megah di balik tirai tipis. Di tengah ruangan itu, Alena berdiri tegak dengan setelan jas putih. Cantik, berwibawa, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Saat Raka mengetuk pintu dan mengucap, "Permisi, Bu, berkas dari finance sudah saya antar." Alena menoleh cepat. Kamu OB baru ya?" Suaranya dingin, hampir tanpa nada. "Iya, Bu." "Raka." Alena menatap dari atas ke bawah. "Kamu lulus SMA?" "Sudah, Bu." "Ya sudah. Pastikan kamu tahu tempatmu di sini. Jangan ikut campur urusan kerja pegawai." Raka mengangguk pelan. "Baik, Bu. Saya hanya ingin membantu sesuai tugas saya." Alena tidak menjawab. Ia sudah kembali ke laptopnya, seolah percakapan barusan tak pernah terjadi. Raka keluar dengan langkah pelan, tapi tanpa rasa kecewa. Ia justru tersenyum samar, seperti orang yang sudah siap menghadapi penilaian itu sejak awal. Di koridor panjang yang sepi, ia berhenti sejenak, menatap jendela tinggi di ujung ruangan. Langit Jakarta pagi itu berwarna pucat, tapi di baliknya, ada cahaya yang perlahan menembus awan. "Semua orang berhak memulai dari bawah," gumamnya lirih.
Hari-hari pertama berjalan berat. Ia sering mendapat tugas mendadak, mengangkat air galon, memindahkan meja, membersihkan ruang rapat saat karyawan masih sibuk rapat. Kadang ada yang sengaja menjatuhkan dokumen hanya agar Raka memungutinya. Tapi tidak sekalipun ia membalas dengan tatapan marah. Ia hanya mengucap terima kasih setiap kali diberi tugas, seaneh apapun bentuknya. Dari luar, ia tampak seperti pria yang terlalu lembut. Tapi dalam dirinya, ada keteguhan yang tumbuh dari masa lalu yang panjang. Sore itu, saat semua orang bersiap pulang, Raka masih sibuk mengepel lantai lobi. Seorang satpam tua menghampiri sambil membawa termos kopi. "Nak, kamu ini OB baru ya?" "Iya, Pak. Jarang saya lihat orang kerja sebersih itu. Biasanya cuma asal lab." Raka tertawa kecil. "Saya pikir, kalau lantai ini bisa jadi cermin, artinya kita semua kerja dengan hati, Pak." Satpam itu mengangguk, menatap pemuda itu lama-lama. "Entah kenapa, Nak, saya rasa kamu bukan orang sembarangan." Raka hanya menunduk, tak menjawab. Tapi di sudut matanya, ada sekilas tatapan yang menyiratkan sesuatu. Bukan kesombongan, melainkan rahasia yang belum waktunya dibuka. Malam mulai turun. Raka berjalan keluar gedung, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap. Orang-orang di sekitarnya terburu-buru, tapi ia melangkah santai. Dalam hati, ia mengingat pesan seseorang yang dulu sangat ia hormati. "Kalau kamu ingin tahu wajah asli manusia, jangan datang sebagai orang penting. Datanglah sebagai orang kecil." Dan kini, ia menjalankan pesan itu sepenuhnya. Esok hari, dunia di dalam gedung itu akan mulai memperlihatkan sisi-sisinya, dan Raka akan menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Tapi untuk malam ini, ia hanya ingin menatap langit, berterima kasih dalam hati, dan berjanji akan menjalani setiap hari dengan rendah hati, tanpa mengeluh, tanpa dendam, dan dengan keyakinan bahwa semua yang tersembunyi akan tiba waktunya terungkap. Hari berikutnya dimulai dengan suasana tegang. Dari pagi, kantor Adirama Group sudah dipenuhi bisik-bisik kecil. Kabarnya, proyek besar perusahaan dengan klien internasional sedang bermasalah. Beberapa staf tampak panik menyiapkan laporan. Manajer bolak-balik ruang CEO, dan suara printer bersahutan di setiap sudut. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka tetap bekerja dengan tenang, menyapu lorong panjang, memastikan ruang rapat utama beraroma segar, dan menata kursi sesuai urutan nama peserta rapat. Ia tahu, pagi itu akan ada pertemuan penting. Di layar besar ruang lobi, jadwal rapat bertuliskan. Pukul 9, evaluasi proyek Ventura pimpinan. CEO Alena Kusumawardhani. Raka menatap jam di pergelangan tangannya. Pukul 8.45. Ia masih punya waktu untuk memastikan semuanya sempurna. Ia mengganti teko air di ruang rapat, mengatur posisi gelas agar sejajar dengan logo perusahaan di tengah meja, lalu menaruh map laporan yang barusan diberikan staf finance. Semua detail ia perhatikan, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia percaya, ketelitian kecil bisa mengubah suasana besar. Tak lama, pintu lift berbunyi. Dari sana keluar rombongan karyawan dengan wajah tegang. Di tengah mereka, berjalan Alena dengan langkah cepat, sepatunya berderap mantap di lantai marmer. Wajahnya cantik, tapi kali ini terlihat lelah. Ia menatap sekeliling ruang rapat, memeriksa meja, lalu sekilas pandangannya berhenti di sosok Raka yang masih merapikan kabel mikrofon. "Kamu ngapain di situ? Sudah waktunya rapat, jangan ganggu pemandangan," ujarnya dingin. Raka menunduk sopan. "Saya hanya memastikan kabelnya tidak tersandung, Bu. Maaf kalau mengganggu." Alena hanya mengibaskan tangan. "Sudah, keluar. Ini bukan tempat untuk kobe." Raka bergegas keluar tanpa membantah, tapi sebelum menutup pintu, ia sempat melihat sekilas ekspresi cemas para manajer di dalam. Rapat dimulai, dan dari luar, suara Alena terdengar meninggi. Ia memarahi timnya karena data laporan tidak sesuai realita. Suara meja diketuk keras. Beberapa kali nama karyawan disebut dengan nada tajam. Raka berdiri di koridor, menunduk, menahan napas. Ia tak suka mendengar nada bentakan di ruang kerja. Suara itu mengingatkannya pada masa lalu, saat ia dulu bekerja di pabrik kecil dan melihat orang-orang dihina tanpa alasan. Tak lama, telepon pantry berbunyi. Resepsionis meminta bantuan. CEO meminta kopi baru. Raka mengambil nampan,
menyiapkan 2 cangkir cappuccino dan beberapa gelas air putih. Ia melangkah pelan ke ruang rapat, mengetuk pintu dengan sopan. "Permisi, Bu. Kopinya sudah siap." Namun sial, ketukannya datang di saat yang salah. Di dalam, Alena sedang menahan marah karena grafik laporan kembali salah. Suaranya membentak, "Masuk aja sekalian, biar tambah berantakan." Semua mata beralih pada Raka. Suasana mendadak hening, hanya suara detik jam yang terdengar. Raka tetap menunduk, berusaha menaruh nampan di ujung meja. Tapi Alena menatapnya dengan sorot tajam. "Kamu pikir kamu siapa berani masuk saat saya lagi bicara? OB pun harus tahu aturan, kan?" Raka menatap singkat, tidak melawan, tapi suaranya tenang. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin mengantar pesanan. Saya tidak bermaksud mengganggu." "Ngomong banyak lagi. Taruh aja dan keluar," sergah Alena. Beberapa staf menunduk menahan napas, beberapa lainnya menatap iba. Tapi tiba-tiba, Raka menatap langsung ke arah CEO dengan mata jernih, tanpa marah, tanpa takut. "Saya mohon maaf, Bu," ucapnya pelan. "Tapi kalau boleh saya bicara satu hal, kadang, orang yang sedang dimarahi bukan selalu orang yang bersalah. Bisa jadi mereka cuma belum diberi kesempatan menjelaskan." Ruangan membeku. Tak seorang pun bergerak. Bahkan Alena sempat kehilangan kata. Ia menatap Raka seolah baru menyadari siapa yang sedang ia hadapi. Tapi gengsinya menahan diri untuk tidak menunjukkan terkejut. "Keluar," katanya akhirnya, dengan suara menurun tapi tetap dingin. Raka menunduk. "Baik, Bu." Ia meninggalkan ruangan, menutup pintu dengan perlahan. Suara lembut pintu menutup itu seperti menyisakan gema panjang di ruang rapat. Gema yang membawa rasa bersalah yang samar di hati semua orang di dalamnya. Di luar, Raka berdiri diam beberapa detik. Tangannya masih memegang sisa tisu yang tadi dipakai untuk membersihkan gelas. Ia menatap jari-jarinya sendiri, lalu menarik napas panjang. "Saya nggak marah, Bu," gumamnya lirih. "Saya cuma ingin semua orang di ruangan itu tahu bahwa kerja dengan tekanan bukan satu-satunya cara untuk dapat hasil." Saat jam makan siang tiba, kabar tentang kejadian itu sudah menyebar ke seluruh lantai. Ada yang berbisik, ada yang menertawakan, tapi juga ada yang diam-diam kagum. "Gila, OB baru berani ngomong begitu ke CEO. Berani banget, tapi mukanya tenang banget, nggak kelihatan takut." Beberapa staf HR bahkan mulai memperhatikan Raka dengan rasa penasaran. Siapa sebenarnya pria itu? Dari mana datangnya keberanian yang begitu tenang? Sementara itu, di ruangannya sendiri, Alena duduk termenung. Kopi di mejanya sudah dingin. Ia membuka laptop, tapi pikirannya kosong. Ucapan Raka terus terngiang di telinganya. Kadang orang yang dimarahi bukan selalu orang yang bersalah. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Ia meletakkan pena di meja, menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya setelah lama bekerja, ia merasa terusik bukan karena kritik profesional, tapi karena sesuatu yang datang dari seseorang yang tak ia sangka bisa menyentuh nuraninya. Namun ego tetap berbicara. Ia berusaha menepis perasaan itu, meyakinkan diri bahwa OB hanyalah OB. "Aku nggak boleh lemah cuma karena omongan karyawan rendahan," bisiknya keras kepala. Tapi di balik kata-kata itu, ada suara kecil di hatinya yang berkata lain, bahwa mungkin pria itu bukan orang biasa. Menjelang sore, ketika kantor mulai sepi, Alena melihat sesuatu dari jendela ruangannya. Raka sedang menatap pot tanaman di lobi, memastikan setiap daun berdiri tegak, lalu mengecek pencahayaan lampu agar bayangannya jatuh seimbang di dinding. Semua dilakukan dengan hati-hati dan penuh rasa. Ada sesuatu dalam ketenangan itu yang membuat dada Alena terasa aneh, campuran antara kagum dan penasaran yang belum mau diakui. Ia menatap pria itu lama-lama dari balik kaca, hingga akhirnya bergumam sendiri. Kenapa seseorang yang diremehkan bisa terlihat begitu tenang, seolah tahu sesuatu yang aku sendiri belum tahu? Dan malam itu, tanpa sadar, kalimat itu menjadi awal dari pergeseran kecil di hatinya, sebuah tanda yang tak ia sadari akan mengubah segalanya di hari-hari mendatang. Setelah kejadian di ruang rapat itu, suasana kantor tidak lagi sama bagi Raka. Tatapan orang-orang kini berbeda, sebagian kagum, sebagian menganggapnya nekat, tapi tak sedikit pula yang merasa risih. Di dunia kerja yang penuh hierarki, keberanian dari seorang OB dianggap tidak wajar. Dan kabar tentang OB yang menegur CEO di depan rapat menyebar cepat dari satu meja ke meja lain, dibumbui cerita yang makin lama makin liar. Ada yang bilang Raka sombong,
Ada yang bilang ia ingin cari perhatian. Namun Raka tetap diam. Ia tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan di setiap sudut telinga. Pagi itu, seperti biasa, ia datang lebih awal. Udara masih dingin, lantai masih kosong, dan aroma cairan pembersih ruangan masih terasa. Ia membuka jendela besar di lobi, membiarkan angin pagi masuk bersama sinar matahari. Di sela itu, suara satpam tua memanggil, "Nak Raka, kamu nggak usah terlalu rajin, nanti dikira cari muka." Raka tersenyum. "Saya cuma ingin kantor ini terasa nyaman, Pak. Kadang orang nggak sadar, ketenangan bisa datang dari hal kecil kayak cahaya yang pas atau udara yang segar." Satpam itu mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan rutin. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sejak pagi, salah satu supervisor bernama Reno, yang dikenal keras kepala dan dekat dengan CEO, mulai memerhatikan Raka dengan pandangan tidak suka. "Kamu itu siapa sih? Obe kok gaya bicara kayak motivator?" katanya di pantry, disaksikan beberapa staf lain. "Ingat posisi kamu. Jangan sok bijak di tempat kerja orang." Raka tidak membalas. Ia hanya menunduk, melanjutkan pekerjaannya mengganti air galon. Tapi Reno terus menekan. "Kalau kamu pengen dihargai, kerja aja yang bener. Bukan sok nasehatin orang kayak kemarin di rapat." Kata-kata itu menusuk, tapi Raka hanya tersenyum tipis. "Baik, Pak. Terima kasih masukannya. Saya akan kerja lebih hati-hati." Nada tenangnya justru membuat Reno semakin jengkel, tapi Raka tetap tak menunjukkan reaksi. Ia paham, menahan diri bukan berarti kalah. Itu bentuk kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Siang hari, Alena memanggil Reno ke ruangannya. Dari balik pintu kaca, beberapa staf melihat gestur tangan Alena yang tegas. Ia tampak membicarakan sesuatu dengan nada tinggi. Raka, yang sedang membersihkan tangga dekat sana, hanya mendengar sedikit. "Jangan biarkan suasana kantor jadi bahan gosip. Fokus kerja, bukan urusan kecil," ujar Alena dengan nada datar. Tapi begitu pintu terbuka dan Raka kebetulan lewat, pandangan Alena singgah padanya. Dingin, penuh jarak, tapi kali ini ada sesuatu yang samar, rasa bersalah yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya jadi ujian. Jadwal Raka mendadak berubah. Ia mendapat tugas ganda, membersihkan 2 lantai sekaligus, menata arsip di gudang lama, bahkan disuruh mengantar dokumen ke gedung cabang tanpa kendaraan. Beberapa karyawan merasa iba, tapi takut membantu. Sementara itu, Reno dan beberapa staf sengaja menguji kesabarannya, meletakkan sampah di tempat yang baru saja dibersihkan, atau menyuruhnya membuat kopi berkali-kali hanya karena ingin melihatnya lelah. Namun setiap kali mereka menunggu reaksi, Raka tetap sama, tenang, sopan, dan selalu menanggapi dengan senyum. Bahkan saat tangannya terluka oleh serpihan kaca dari gelas yang pecah, ia hanya menutup luka itu dengan tisu dan melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh. "Gak apa-apa," katanya pada staf HR yang melihat, "kadang kerja keras memang bikin tangan kotor, tapi hati tetap harus bersih." Kalimat itu sederhana, tapi membekas di telinga mereka yang mendengar. Malam itu, ketika hampir semua orang sudah pulang, Raka masih di ruang rapat, mengelap meja yang penuh noda tinta dari rapat sore tadi. Lampu neon memantul di permukaan meja, menyoroti wajahnya yang lelah tapi damai. Dalam keheningan itu, terdengar langkah sepatu mendekat. Alena berdiri di pintu, menatapnya tanpa bicara. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata, "Kamu belum pulang?" Raka menoleh pelan. "Belum, Bu. Saya mau pastikan ruang rapat siap dipakai lagi besok pagi." "Kamu tahu, itu bukan tugas OB. Biasanya cukup diserahkan ke cleaning service malam." Raka menggeleng. "Saya cuma ingin semuanya rapi sebelum orang lain datang, Bu. Kadang hal kecil seperti ini bisa menenangkan orang di pagi hari." Alena menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu pada cara Raka bicara. Tidak menantang, tidak pula menyanjung. Hanya tulus, seperti seseorang yang berbicara dari hati. Tapi gengsinya kembali menutup perasaan itu. "Terserah kamu," katanya, lalu berlalu. Namun langkahnya melambat di ujung pintu, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara keheningan itu. Setelah Alena pergi, Raka duduk sebentar di kursi rapat. Tangannya menggenggam lap yang sudah lembab. Matanya menatap langit-langit yang memantulkan cahaya redup. Dalam hati, ia mengingat masa lalunya, tempat di mana dulu ia belajar bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam untuk melawan ketidakadilan. Ia pernah melihat orang-orang jatuh bukan karena dihancurkan orang lain,
tapi karena gagal mengendalikan diri. Jangan balas dengan amarah, Ra, gumamnya lirih, mengulang pesan yang dulu sering ia dengar dari seseorang yang sangat ia hormati. Kalau kamu sabar, waktu yang akan bicara buat kamu. Beberapa hari kemudian, perubahan kecil mulai terasa. Walau masih banyak yang memandang rendah, sebagian karyawan mulai menghormatinya diam-diam. Mereka memperhatikan cara Raka bekerja, tidak pernah terlambat, selalu mendahulukan orang lain, bahkan sering membantu tanpa diminta. Ia pernah membantu staf IT memperbaiki komputer yang hang, padahal itu bukan bidangnya. Ia menata dokumen yang berantakan di ruang arsip tanpa disuruh. Ia bahkan menyelipkan catatan kecil bertuliskan, "Semangat hari ini," di meja karyawan yang sering murung. Namun bagi Raka, semua itu bukan untuk mengubah pandangan orang. Ia hanya ingin setiap ruang di tempat itu terasa lebih ringan, lebih hidup. Ia percaya, manusia akan berubah bukan karena diingatkan, tapi karena merasakan kebaikan tanpa pamrih. Di sisi lain, Alena mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia melewati lobi dan melihat Raka tersenyum ramah pada semua orang, ada rasa asing yang tumbuh di dadanya. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi ketenangan pria itu justru membuatnya gelisah. Seolah keberadaan Raka menjadi cermin yang memantulkan sisi dirinya yang dulu pernah lembut, sebelum dunia kerja mengubahnya jadi dingin dan kaku. Malam itu, ketika semua lampu kantor padam, Alena menatap layar komputernya yang masih menyala. Di layar, terpantul wajahnya sendiri, dan dalam pantulan itu, seolah ada bayangan Raka sedang berdiri di belakang, menunduk sopan, membersihkan sesuatu tanpa suara. Ia menutup laptopnya perlahan, menatap kosong ke arah jendela. "Kenapa aku merasa bersalah?" bisiknya pelan. Tapi jawaban itu belum datang. Hanya suara hujan di luar jendela yang menemani. Dan di bawah gedung yang sama, Raka berjalan pulang dengan langkah tenang, mengenakan jaket lusuh, menatap lampu kota yang berpendar di aspal basah. Di wajahnya tidak ada marah, hanya keteguhan yang dalam, keteguhan yang suatu hari nanti akan mengubah arah hidup semua orang yang pernah meremehkannya. Hujan turun deras sore itu. Langit Jakarta seolah menumpahkan semua keluh yang tertahan sejak pagi. Gedung Adirama Group berdiri megah di tengah kabut tipis, lampu-lampu jalan memantul di aspal yang basah. Jam kerja sudah lewat, sebagian besar karyawan bergegas pulang, tapi satu orang masih bertahan di basement parkiran, Raka. Ia baru saja menyelesaikan tugas tambahan dari supervisor, memindahkan beberapa dokumen ke mobil operasional. Namun ketika hendak pulang, mobil tua yang biasa ia tumpangi mogok total. Mesin hanya berdecit pelan, lalu mati. Raka mencoba membuka kap, tapi air hujan yang deras membuatnya sulit fokus. Jaketnya basah, rambutnya menempel di dahi, namun ia tidak tampak kesal. Ia hanya tersenyum kecil, menatap langit sambil mengusap air dari wajahnya. Hujan pun punya cara sendiri buat menunda langkah, gumamnya pelan. Sementara itu, di lantai atas, Alena baru saja keluar dari ruangannya. Hari itu ia pulang paling terakhir. Semua staf sudah pergi, hanya lampu koridor yang masih menyala setengah. Pekerjaan membuat kepalanya berat, tapi pikirannya justru terarah pada hal lain, pada kalimat yang diucapkan Raka di rapat beberapa hari lalu. Kadang orang yang dimarahi bukan selalu orang yang bersalah. Kalimat itu, entah kenapa, muncul lagi setiap kali ia mencoba tenang. Ia menekan tombol lift, menuruni gedung dengan langkah letih. Begitu sampai di basement, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Seorang pria berdiri di tengah genangan air, dengan kap mobil terbuka dan tubuh setengah basah. Dari kejauhan, ia mengenali wajah itu. "OB itu lagi," gumamnya lirih. Tanpa berpikir panjang, Alena berjalan mendekat. Sepatu hak tingginya menimbulkan bunyi tajam di lantai basah. "Kamu ngapain di sini? Sudah malam." Raka menoleh cepat, sedikit terkejut. "Oh, Bu Alena, mobil saya mogok. Saya lagi coba periksa aki, tapi hujannya nggak mau berhenti." Alena melirik ke sekeliling. "Kamu sendirian?" "Iya, Bu. Nggak apa-apa kok. Saya udah biasa kayak gini." Ucapan itu sederhana, tapi ada nada yang membuat dada Alena terasa sesak. Udah biasa. Dua kata yang mengandung begitu banyak kesepian yang tak ia pahami. Tanpa berkata apa-apa, ia menurunkan payung yang dibawanya dan ikut berdiri di samping Raka. "Biar aku bantu nyalain senter," katanya. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Raka sempat ingin menolak, tapi mata Alena yang tajam kini tampak berbeda. Tidak lagi memerintah, tapi seperti menatap manusia yang setara.
Terima kasih, Bu. Tapi ini kotor. Nanti sepatu Ibu. Sudah, biar saja. Potongnya cepat. Aku juga pernah kena hujan. Nggak apa-apa. Mereka berdua diam sejenak. Hanya suara hujan yang jatuh di kap mobil. Raka mencoba memeriksa kabel aki dengan obeng kecil yang selalu ia bawa di saku. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ia tidak ingin terlihat canggung di hadapan wanita yang selama ini menjadi sumber tekanan baginya. Namun justru di antara tetes hujan itulah, suasana terasa paling manusiawi. Alena memperhatikan wajah Raka dalam cahaya senter. Ada sesuatu pada mata itu, tenang, tapi menyimpan kedalaman yang tak lazim bagi seseorang yang bekerja sebagai OB. Ia tampak begitu fokus, begitu sabar, seolah hujan deras bukan halangan untuk tetap melakukan hal dengan sepenuh hati. Kenapa kamu bisa segitu tenangnya? Tiba-tiba Alena bertanya, suaranya pelan. Raka menoleh sebentar. Saya nggak tahu, Bu. Mungkin karena saya pernah melewati masa di mana marah pun nggak ada gunanya. Jadi sekarang, saya cuma belajar menerima dan memperbaiki apa yang bisa saya perbaiki. Jawaban itu membuat Alena terdiam. Ada sesuatu di dada yang seperti diguncang pelan. Raka akhirnya berhasil menyalakan mesin. Suara mobil berderum pelan, menandakan ia berhasil memperbaikinya. Ia tersenyum puas, lalu menatap Alena yang masih menahan payung di atas kepala mereka berdua. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena senter Ibu, mungkin saya belum selesai juga. Alena menggeleng pelan. Kamu yang hebat, Raka. OB biasanya nggak tahu soal mesin mobil. Raka menatapnya lembut. Saya cuma suka belajar, Bu. Hidup ini terlalu singkat kalau cuma dikuasai satu keahlian. Ada jeda yang panjang di antara mereka. Hujan masih deras, tapi terasa menenangkan. Di mata Alena, Raka bukan lagi sekadar karyawan kecil. Ada aura lain di dirinya, semacam wibawa yang datang bukan dari jabatan, tapi dari ketulusan. Setelah beberapa saat, Alena menatap ke langit gelap. Aneh ya, hujan ini. Biasanya aku benci kalau kehujanan. Tapi malam ini rasanya beda. Raka tersenyum samar. Mungkin karena hujan ini nggak datang untuk mengganggu, Bu. Tapi untuk menenangkan yang resah. Kalimat itu seperti menembus ruang hati Alena yang paling dalam. Ia menatap Raka lama, matanya yang biasanya tajam kini melembut. Kamu sering ngomong hal aneh, tapi entah kenapa, bikin aku mikir. Raka hanya menunduk sedikit. Saya nggak pandai bicara, Bu. Saya cuma ngomong apa yang saya rasain. Beberapa menit kemudian, hujan mulai reda. Raka menutup kap mobil, lalu memberikan payung kepada Alena. Biar saya antar ke mobil Ibu, katanya sopan. Namun Alena justru menatapnya sebentar, lalu berkata lirih, kamu nggak berubah meski diperlakukan nggak adil, ya? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia menatap lantai basah, lalu menjawab pelan, kalau saya berubah karena orang lain berbuat buruk, berarti mereka menang, Bu. Saya nggak mau kehilangan diri saya cuma karena ingin diakui. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Alena, terasa seperti tamparan lembut. Ia tidak membalas apapun. Ia hanya berdiri diam, memandangi pria muda itu menunduk dengan rendah hati di tengah parkiran yang mulai sepi. Dalam dirinya, ada sesuatu yang bergetar, rasa hormat yang muncul tanpa ia sadari. Ketika mereka berpisah di pintu keluar basement, Alena sempat menatap Raka sekali lagi. Terima kasih, Raka, katanya lirih. Raka tersenyum. Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan. Mobil Alena melaju perlahan keluar dari basement. Dari kaca spion, ia masih bisa melihat sosok Raka berdiri di bawah lampu kuning parkiran, menatap hujan yang mulai berhenti, lalu melangkah pergi dengan tenang. Ada perasaan aneh di dada Alena, bukan cinta, bukan iba, tapi semacam kekaguman tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terhadap siapapun di kantornya. Malam itu, saat ia menyetir sendirian di jalan basah, pikirannya tidak lagi dipenuhi grafik dan laporan. Yang ada hanya satu wajah, pria muda yang tetap sopan meski direndahkan, tetap lembut meski disakiti. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca mobil dan berbisik, kenapa aku yang punya segalanya, justru merasa kecil di hadapan dia? Dan di saat yang sama, di ujung jalan yang sama, Raka berjalan menembus udara dingin dengan langkah ringan. Di bawah langit yang masih menetes, ia memandang ke atas dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Allah. Karena malam ini kau tunjukkan bahwa hati yang keras pun bisa luluh hanya lewat hujan dan kesabaran.
Hujan berhenti, tapi kisah di antara keduanya baru saja mulai menetes perlahan, tidak dengan gemuruh, tapi dengan keheningan yang membawa makna. Pagi itu, matahari baru saja menyentuh kaca gedung tinggi milik Adirama Group. Cahaya lembut menembus dinding kaca, memantul di lantai marmer putih yang mengilap. Di antara hiruk-pikuk pegawai yang datang tergesa-gesa, seorang pria dengan seragam abu tua berdiri tenang di depan pintu kaca. Wajahnya bersih, tatapannya teduh, dan senyumnya, meski sederhana, memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan, ketenangan. Itulah Raka, pemuda 25 tahun yang baru diterima sebagai office boy di perusahaan besar itu. Langkahnya ringan, namun setiap gerak-geriknya penuh perhitungan. Ia menunduk sopan setiap kali berpapasan dengan karyawan lain, meski sebagian besar hanya menatapnya sekilas, lalu sibuk lagi dengan ponsel dan tas kerja mereka. Tak ada yang benar-benar melihatnya, seolah keberadaannya hanyalah bagian dari perabot kantor. Tapi Raka tidak mempermasalahkannya. Ia tahu, pekerjaan ini bukan tentang gengsi. Ada alasan yang membuatnya berada di sini, dan ia memegangnya erat di dalam hati. Begitu sampai di pantry, Raka langsung menggulung lengan bajunya dan mulai membersihkan meja yang masih berserakan sisa kopi dari rapat semalam. Tangannya cekatan, gerakannya lembut. Ia bahkan menata gelas-gelas dengan posisi seragam, seperti ada pola tertentu yang hanya ia pahami. Rapi sekali, kayak nggak biasanya, gumam salah satu staf sambil melirik. Biasanya OB lama asal taruh aja. Raka hanya tersenyum tanpa menoleh. Kalau ruangannya rapi, pikirannya juga ikut rapi, Mbak. Jawaban sederhana itu membuat staf itu diam beberapa detik, sebelum akhirnya pergi dengan wajah yang entah kenapa sedikit kagum. Menjelang jam 8, Raka mendapat panggilan pertama dari resepsionis, mengantar berkas ke ruang rapat utama lantai 15. Ia menaiki lift dengan hati-hati, membawa map biru di tangannya. Di layar lift terpampang nama besar, Alena Kusumawardhani, CEO Adirama Group. Raka menarik napas pelan. Nama itu sudah ia dengar sejak hari wawancara. Wanita muda, cerdas, tapi katanya keras dan sulit didekati. Banyak karyawan yang segan, bahkan takut. Tapi bagi Raka, setiap manusia hanya berbeda peran, bukan nilai. Ia tak punya alasan untuk takut pada siapapun, selama ia tahu caranya menghormati. Pintu lift terbuka. Aroma wangi mahal langsung menyambutnya. Ruang kerja CEO itu bagai dunia lain. Dinding kaca, lukisan besar di sisi kanan, meja panjang dari kayu jati, dan pemandangan kota Jakarta yang tampak megah di balik tirai tipis. Di tengah ruangan itu, Alena berdiri tegak dengan setelan jas putih. Cantik, berwibawa, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Saat Raka mengetuk pintu dan mengucap, "Permisi, Bu, berkas dari finance sudah saya antar." Alena menoleh cepat. "HM, kamu OB baru ya?" Suaranya dingin, hampir tanpa nada. "Iya, Bu." "Raka." Alena menatap dari atas ke bawah. "Kamu lulus SMA?" "Sudah, Bu." "Ya sudah. Pastikan kamu tahu tempatmu di sini. Jangan ikut campur urusan kerja pegawai." Raka mengangguk pelan. "Baik, Bu. Saya hanya ingin membantu sesuai tugas saya." Alena tidak menjawab. Ia sudah kembali ke laptopnya, seolah percakapan barusan tak pernah terjadi. Raka keluar dengan langkah pelan, tapi tanpa rasa kecewa. Ia justru tersenyum samar, seperti orang yang sudah siap menghadapi penilaian itu sejak awal. Di koridor panjang yang sepi, ia berhenti sejenak, menatap jendela tinggi di ujung ruangan. Langit Jakarta pagi itu berwarna pucat, tapi di baliknya, ada cahaya yang perlahan menembus awan. Semua orang berhak memulai dari bawah, gumamnya lirih. Hari-hari pertama berjalan berat. Ia sering mendapat tugas mendadak, mengangkat air galon, memindahkan meja, membersihkan ruang rapat saat karyawan masih sibuk rapat. Kadang ada yang sengaja menjatuhkan dokumen, hanya agar Raka memungutinya. Tapi tidak sekalipun ia membalas dengan tatapan marah. Ia hanya mengucap terima kasih setiap kali diberi tugas, seaneh apapun bentuknya. Dari luar, ia tampak seperti pria yang terlalu lembut. Tapi dalam dirinya, ada keteguhan yang tumbuh dari masa lalu yang panjang. Sore itu, saat semua orang bersiap pulang, Raka masih sibuk mengepel lantai lobi. Seorang satpam tua menghampiri sambil membawa termos kopi. "Nak, kamu ini OB baru ya?" "Iya, Pak. Jarang saya lihat orang kerja sebersih itu. Biasanya cuma asal lab." Raka tertawa kecil. "Saya pikir, kalau lantai ini bisa jadi cermin,
Artinya kita semua kerja dengan hati, Pak. Satpam itu mengangguk, menatap pemuda itu lama-lama. Entah kenapa, nak, saya rasa kamu bukan orang sembarangan. Raka hanya menunduk, tak menjawab. Tapi di sudut matanya, ada sekilas tatapan yang menyeratkan sesuatu. Bukan kesombongan, melainkan rahasia yang belum waktunya dibuka. Malam mulai turun. Raka berjalan keluar gedung, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap. Orang-orang di sekitarnya terburu-buru, tapi ia melangkah santai. Dalam hati, ia mengingat pesan seseorang yang dulu sangat ia hormati. Kalau kamu ingin tahu wajah asli manusia, jangan datang sebagai orang penting. Datanglah sebagai orang kecil. Dan kini, ia menjalankan pesan itu sepenuhnya. Esok hari, dunia di dalam gedung itu akan mulai memperlihatkan sisi-sisinya, dan Raka akan menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Tapi untuk malam ini, ia hanya ingin menatap langit, berterima kasih dalam hati, dan berjanji akan menjalani setiap hari dengan rendah hati, tanpa mengeluh, tanpa dendam, dan dengan keyakinan bahwa semua yang tersembunyi akan tiba waktunya terungkap. Keesokan harinya, suasana kantor berubah drastis. Proyek Ventura yang semula dianggap gagal kini perlahan pulih. Investor mulai merespons kembali, data keuangan telah terselamatkan, dan berita itu menyebar cepat. Semua orang lega, tapi di balik rasa syukur itu, terselip rasa heran. Siapa sebenarnya yang menemukan solusi ajaib itu? Tak ada yang tahu kecuali satu orang, Alena. Sejak pagi, pikirannya terus memutar ulang kejadian kemarin. Kata-kata Raka, cara dia bicara tanpa tekanan, dan caranya menolong tanpa diminta. Ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ia merasa harus tahu siapa pria itu sebenarnya. Tapi gengsi dan posisinya sebagai CEO menahan langkahnya. Ia hanya bisa memperhatikan dari jauh setiap kali Raka lewat di koridor dengan wajah teduhnya. Menjelang siang, rapat direksi dimulai. Semua petinggi Adhirama Group duduk di ruang konferensi besar. Suasana tegang, tapi bukan karena kemarahan, melainkan karena rasa bersalah dan malu. Direktur Keuangan, Pak Dharma, pria tua beruban yang jarang berbicara panjang, duduk di ujung meja dengan ekspresi muram. Dialah pendiri Adhirama Group, sekaligus sosok yang selama ini mengawasi jalannya perusahaan di balik layar. Alena berdiri mempresentasikan laporan pemulihan proyek Ventura. Ia menjelaskan bagaimana sistem berhasil dipulihkan, tanpa menyebut nama Raka secara langsung. Namun di tengah penjelasan, Pak Dharma mengangkat tangan. Menarik, katanya dengan suara dalam. Tapi siapa yang menemukan cara memperbaiki sistem itu? Aku ingin tahu, karena langkahnya terlalu spesifik. Bukan kerjaan orang biasa. Ruangan langsung hening. Semua mata memandang Alena. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati. Seorang staf, Pak. Tepatnya, Office Bar. Beberapa direktur saling menatap tak percaya. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang tertawa kecil menutupi rasa malu. OB. Maksud ibu, anak OB itu bisa perbaiki sistem yang gagal ditangani tim IT. Alena menatap mereka satu persatu. Faktanya begitu. Dan kalau bukan karena dia, data kita sudah hilang. Pak Dharma terdiam lama. Matanya memandang kosong ke arah jendela. Ada bayangan samar di wajahnya, seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh. OB itu siapa namanya? Raka, Pak, jawab Alena pelan. Nama itu seolah menyentak Pak Dharma. Jari-jarinya yang semula tenang kini menggenggam pena lebih erat. Raka? Gumamnya pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar. Raka, siapa? Raka Pradipta, Pak. Suasana ruangan mendadak kaku. Pak Dharma memejamkan mata sejenak, lalu membuka perlahan. Wajahnya berubah, antara terkejut, terharu, dan nyaris tak percaya. Tanpa menjelaskan apapun, ia berdiri dan keluar dari ruang rapat. Semua orang bingung, termasuk Alena. Ia memutuskan menyusul. Takut ada hal penting. Ia menemukan Pak Dharma berhenti di dekat jendela besar di koridor lantai atas, menatap ke arah halaman depan di mana tampak Raka sedang mengangkat kardus kiriman. Pak, ada yang salah? Tanya Alena hati-hati. Pria tua itu tersenyum getir. Salah? Tidak. Justru semuanya baru masuk akal. Alena mengernyit. Maksud Bapak? Pak Dharma memandangnya dengan tatapan dalam. Anak itu bukan sembarang orang. Alena. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Dia Raka Pradipta, anak angkatku. Kalimat itu membuat Alena tertegun.
Anak, angkat Bapak. Ya, jawabnya lirih. Aku membesarkannya sejak remaja. Tapi dia menolak hidup dalam kemewahan. Dia bilang ingin tahu rasanya bekerja dari bawah, melihat seperti apa dunia yang kujalani selama ini. Aku kira dia pergi ke luar negeri, tapi ternyata dia ada di sini, di bawah atap yang sama. Alena terdiam. Dada terasa sesak. Selama ini, ia sudah mempermalukan, merendahkan, bahkan memarahi anak dari orang yang paling dihormatinya di perusahaan. Lebih dari itu, ia merasa malu pada dirinya sendiri, bukan karena status Raka, tapi karena betapa sempitnya cara ia memandang manusia. Kenapa? Bapak tidak cerita. Suaranya nyaris bergetar. Pak Dharma tersenyum tipis. Karena itu keputusannya. Dia tidak mau ada yang tahu. Katanya, kalau dia bekerja di Adhirama sebagai Raka anak pemilik, semua orang akan memperlakukan dia berbeda. Dia ingin tahu siapa yang benar-benar punya hati di tempat ini. Alena menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Dalam benaknya berkelebat semua kejadian. Cara ia menegur Raka di rapat, tatapan sinisnya di hari pertama, dan malam hujan di parkiran saat mereka berbagi payung. Semua kenangan itu kini terasa seperti tamparan yang menyakitkan. Ia sadar, setiap kali Raka tersenyum sabar, dia sebenarnya sedang diajarkan tentang nilai kemanusiaan, tanpa sepatah pun kata menggurui. Pak Dharma melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Raka bukan cuma cerdas. Dia punya hati yang bersih. Waktu kecil, dia pernah bilang padaku, kalau nanti aku punya perusahaan, aku nggak mau karyawanku takut bicara. Aku mau mereka kerja dengan bahagia, bukan karena takut atasan. Matanya menatap jauh keluar jendela. Dan lihatlah, bahkan saat dia bukan siapa-siapa, dia sudah menjalankan prinsip itu. Hening. Suara AC terdengar samar. Alena menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut mata. Ia tidak tahu apa yang lebih berat, rasa malu karena telah menilai orang seenaknya, atau rasa kagum yang tumbuh tanpa bisa ia bendung. Pak, suaranya nyaris berbisik, saya ingin minta maaf pada dia. Pak Dharma menatapnya lembut. Kamu nggak perlu buru-buru. Raka nggak pernah menuntut siapapun. Dia hanya ingin kamu dan semua orang di sini belajar satu hal. Hargai siapapun, sekecil apapun perannya. Alena mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia cepat-cepat menyekanya, lalu berpaling agar tak terlihat rapuh. Dari jendela besar itu, ia masih bisa melihat Raka menunduk sambil menata dus. Wajahnya berkeringat tapi tenang. Di tengah cahaya sore yang menembus kaca, sosok itu tampak seperti bayangan cahaya yang sederhana tapi kuat. Untuk pertama kalinya sejak lama, Alena merasa kecil di hadapan seseorang. Ia sadar, kekuasaan dan jabatan yang selama ini dibanggakan tak ada artinya dibanding ketulusan seorang pria yang bekerja dengan hati. Dia lebih dari sekadar anak Kobe, gumam Alena lirih. Pak Dharma tersenyum. Ya, dan kamu baru saja mengenalnya lewat cara yang paling jujur. Alena tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, membiarkan perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Kagum, malu, dan rasa hormat yang tumbuh seperti api kecil yang hangat tapi tak bisa padam. Ia tahu, sejak hari itu, pandangannya terhadap Raka dan terhadap hidupnya sendiri tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, suasana di kantor Adhirama Group tak lagi sama. Meskipun tak ada pengumuman resmi, kabar tentang identitas Raka mulai menyebar pelan seperti angin dingin yang menembus celah-celah ruang kerja. Ada yang mendengar dari staf direksi, ada yang menebak dari perubahan sikap Alena, dan ada pula yang melihat sendiri bagaimana Pak Dharma, sosok yang jarang turun tangan langsung, tiba-tiba memanggil seorang OB ke ruang pribadinya dan berbicara dengan nada penuh hormat. Kabar itu cepat berubah menjadi bisikan, lalu menjadi cerita. Katanya OB itu anak angkat Pak Dharma, ucap seorang staf finance di pantry. Ah masa, gaya bicaranya aja udah beda dari awal, sahut yang lain. Sebagian tak percaya, sebagian merasa malu, dan sebagian lagi mulai menyesali caranya memperlakukan Raka dulu. Tapi yang paling aneh, justru Raka sendiri yang tak muncul keesokan harinya. Pagi itu, meja kerjanya di ruang perlengkapan kosong. Seragam abu-abunya tergantung rapi di gantungan, seolah sengaja ditinggalkan. Di atas meja, hanya ada sapu, kain pel, dan sebuah kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit sementara. Tolong jaga kebersihan, karena tempat kerja yang bersih bisa menenangkan hati yang kotor." Raka. Alena membaca tulisan itu berulang kali. Tangannya bergetar halus.
Ia tak tahu apa yang harus ia rasakan. Marah karena Raka pergi tanpa pamit padanya, atau sedih karena kata, sementara, terasa seperti jarak yang tak akan kembali dalam waktu dekat. Di dadanya, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan, seolah seseorang baru saja mencabut sesuatu yang berharga tanpa sempat ia genggam. Seharian, ia tak bisa fokus bekerja. Setiap kali lewat di lobi, matanya refleks mencari sosok Raka. Ia memperhatikan sudut ruangan yang biasanya terang karena dipel olehnya, kini tampak kusam. Lantai terasa berbeda, udara terasa berat. Tidak ada senyum ramah yang menyapa karyawan pagi-pagi. Bahkan satpam tua di pintu depan berkata pelan, "Kantor ini sepi ya, Bu. Rasanya kayak ada yang hilang." Alena hanya mengangguk, menelan perasaan yang makin menyesakan. Sore hari, ia memutuskan pergi ke ruang arsip, tempat terakhir yang ia tahu sering didatangi Raka. Di sana, aroma khas debu bercampur kertas menyambutnya. Ia menyusuri rak-rak tua, lalu melihat ada sesuatu yang terselip di antara buku catatan lama. Sebuah binder lusuh bertuliskan tangan Raka di sampulnya, catatan kecil harian kerja. Ia membuka perlahan. Halaman-halaman di dalamnya berisi tulisan tangan rapi, jadwal kebersihan, daftar tugas, dan di sela-selanya, catatan pribadi yang sederhana namun jujur. Hari ini Bu Alena marah lagi. Tapi aku rasa bukan karena benci, mungkin karena lelah. Aku belajar. Kadang orang kuat pun butuh dimengerti tanpa banyak bicara. Aku ingin semua orang tahu, pekerjaan kecil pun punya kehormatan. Gak semua orang dilahirkan untuk diperhatikan, tapi setiap orang bisa jadi cahaya kecil yang menerangi ruang yang gelap. Alena menutup buku itu, matanya mulai basah. Air matanya menetes di atas kertas, membuat tinta di salah satu halaman melebar, membentuk noda kecil seperti luka yang mengering. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu. Raka tidak pernah pergi karena marah atau kecewa. Ia pergi karena sudah mencapai tujuan yang mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Menguji ketulusan, menuntun perubahan, lalu menghilang sebelum semua orang terlalu bergantung padanya. Hari berganti hari, dan suasana kantor semakin aneh tanpa kehadirannya. Beberapa karyawan mulai datang lebih awal, meniru kebiasaan Raka yang selalu menyapa semua orang dengan senyum. Ada yang mulai menata ruang kerjanya lebih rapi. Bahkan Reno, supervisor yang dulu sering memarahi Raka, kini sering membersihkan meja sendiri tanpa disuruh. "Gue nggak nyaman kalau ruanganku berantakan," katanya pelan, tapi semua tahu, itu karena teringat pada Raka. Sementara itu, Alena diam-diam mencoba mencari tahu keberadaannya. Ia menghubungi bagian HR, menelusuri alamat di data karyawan, tapi nihil. Alamat yang tertera hanyalah kos sederhana di pinggiran kota, dan pemiliknya mengatakan Raka sudah pindah 2 hari lalu. Tidak ada jejak lain, seolah pria itu benar-benar menghilang dari dunia kantor. Suatu malam, Alena duduk di ruangannya sendirian. Lampu redup, dan hanya suara hujan di luar yang menemani. Ia membuka laptop, menatap layar kosong. Biasanya ide kerja mengalir deras, tapi kali ini tidak ada satupun yang muncul. Pikirannya hanya dipenuhi satu nama. "Kenapa kamu pergi tanpa pamit, Raka?" bisiknya lirih. Tanpa sadar, air matanya jatuh lagi. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat senyum tenang itu, cara Raka menunduk sopan, cara dia bicara tanpa nada tinggi, cara dia mengucap kata, "terima kasih," dengan tulus setiap kali diminta melakukan hal kecil sekalipun. Semua detail itu kini menjadi bayangan yang tak bisa ia usir. Lalu tiba-tiba, dari meja kerjanya, ia melihat secari kertas yang belum ia baca. Ternyata kertas itu terselip di dalam binder tadi. Catatan terakhir yang ditulis Raka dengan tulisan lebih dalam dan hati-hati. "Kalau suatu hari saya nggak ada di sini, bukan berarti saya menyerah. Kadang orang harus pergi untuk memberi ruang bagi orang lain tumbuh. Jangan cari saya, Bu. Tapi kalau Ibu ingin menemukan saya, cukup lihat di setiap perubahan yang Ibu lakukan dengan hati." Alena menatap tulisan itu lama sekali. Bibirnya bergetar, tapi ia tak sanggup mengeluarkan suara. Dalam diam, ia menyentuh tulisan itu dengan ujung jarinya, seolah bisa merasakan denyut ketulusan di balik tinta yang kering. Sejak malam itu, sesuatu di dalam dirinya hancur, bukan karena kehilangan, tapi karena sadar ia baru saja mengenal arti kehadiran yang sesungguhnya. Seseorang tidak harus menjadi direktur, pemimpin, atau orang hebat untuk memberi pengaruh besar. Terkadang, cukup menjadi pribadi yang bekerja dengan hati, dan dunia akan berubah perlahan tanpa perlu teriak. Keesokan paginya, Alena datang lebih awal ke kantor. Ia berdiri di lobi, menatap pantulan dirinya di lantai yang kini tampak kusam.
Lalu tanpa bicara, ia mengambil pel dan mulai membersihkan sendiri, langkah demi langkah, sampai lantai itu kembali berkilau. Staf yang datang menatap heran, tapi ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Raka pasti nggak mau lihat tempat ini kotor." Dan di pagi yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, Alena tidak merasa menjadi CEO. Ia hanya merasa menjadi manusia yang sedang belajar dari seorang yang selama ini diremehkannya. 2 minggu telah berlalu sejak kepergian Raka, namun bayangannya seolah masih hidup di setiap sudut gedung Adirama Group. Suara langkahnya, cara ia menyapa dengan nada lembut, bahkan aroma cairan pembersih yang dulu selalu ia pakai, masih melekat di ingatan semua orang. Kantor itu kini terasa berbeda, lebih tenang, tapi juga sepi. Setiap orang, entah sadar atau tidak, membawa sedikit dari kebiasaan Raka dalam keseharian mereka. Namun di balik ketenangan itu, muncul sesuatu yang mengusik. Pada suatu pagi yang dingin dan berkabut, seorang kurir datang ke lobi dengan membawa tumpukan amplop tebal bersegel hitam. "Undangan rapat luar biasa," katanya. Surat-surat itu ditujukan untuk seluruh staf, dari level bawah hingga direksi. Tidak ada nama pengirim. Hanya tertera tempat dan waktu. Grand Asmara Hotel, Ballroom A, Sabtu, pukul 19. Wajib hadir. Pemilik baru Adirama Group akan memberikan pengarahan. Seisi kantor gempar. Pemilik baru, gumam salah satu manajer. "Bukannya Pak Dharma masih aktif?" "Katanya beliau pensiun mendadak," bisik yang lain. Kabar itu menyebar cepat, dan rasa penasaran bercampur dengan ketakutan menyelimuti semua orang. Bahkan Alena, yang biasanya tegas dan teratur, merasakan sesuatu yang ganjil di dadanya. Ia menatap surat undangan di tangannya lama sekali. Kertas itu sederhana, tapi aura di baliknya berat. Ada sesuatu yang menunggu di balik kata-kata itu, sesuatu yang mungkin akan mengguncang segalanya. Hari-hari menjelang Sabtu terasa panjang. Setiap rapat kecil terasa hampa. Tidak ada yang benar-benar bekerja dengan fokus. Banyak yang menebak-nebak, sebagian bahkan berbisik, "Jangan-jangan Raka balik lagi." Tapi segera tawa gugup menghapus harapan itu. Mana mungkin? OB jadi pemilik perusahaan? Gila aja. Namun di dalam hati kecil mereka, tak seorang pun benar-benar menolak kemungkinan itu. Sabtu malam pun tiba. Langit Jakarta kelabu, gerimis kecil turun, seolah mengikuti suasana hati semua orang yang datang ke hotel megah itu. Ballroom Grand Asmara dipenuhi ratusan karyawan, semuanya berpakaian formal. Lampu gantung kristal memantul di mata-mata yang cemas. Di panggung utama, tirai hitam menutup layar besar bertuliskan logo Adirama Group dengan tambahan satu kalimat misterius di bawahnya, "A New Beginning." Alena duduk di barisan depan bersama para direktur. Wajahnya tampak kaku, tapi matanya berputar gelisah. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, tidak glamor seperti biasanya. Di dadanya, jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut kehilangan jabatan, tapi karena firasat yang entah kenapa begitu kuat. Acara dimulai dengan suara pembawa acara yang formal. "Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran seluruh keluarga besar Adirama Group. Malam ini, kita akan menyambut pemilik baru yang akan membawa perusahaan ini ke arah baru. Mohon tetap tenang hingga beliau hadir." Lampu meredup. Musik instrumental lembut terdengar. Semua orang menatap panggung. Tirai perlahan terbuka. Dan seketika, waktu berhenti. Sosok yang muncul di balik tirai itu bukan siapa-siapa yang mereka duga. Seorang pria berjas hitam elegan melangkah pelan ke tengah panggung. Langkahnya tenang, wajahnya memancarkan keteduhan yang tak asing. "Raka." Beberapa orang spontan berdiri. Beberapa menatap tak percaya. Reno, yang dulu sering memarahinya, sampai ternganga dan menjatuhkan gelas minum di tangannya. Suara berderak gelas pecah terdengar keras di tengah keheningan ruangan. Alena tertegun. Tubuhnya menegang. Untuk sesaat, ia tak bisa bernapas. Yang berdiri di sana bukan lagi OB dengan seragam lusuh, melainkan seorang pria yang memancarkan kewibawaan luar biasa. Raka memegang mikrofon dengan tenang. Suaranya lembut, tapi dalam. "Selamat malam, keluarga besar Adirama." Ruangan senyap. Hanya detak jantung yang terasa berdentum di dada semua orang. "Mungkin kalian masih ingat saya. 2 bulan lalu, saya bekerja di sini, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai seorang office boy. Saya menyapu lantai yang kalian lewati, membersihkan ruang rapat tempat kalian berdiskusi, dan membawa kopi untuk kalian yang sibuk memutuskan masa depan perusahaan ini." Beberapa orang menunduk, malu.
Raka melanjutkan dengan nada tetap tenang. Saya belajar banyak. Tentang kerja keras, tentang manusia, tentang bagaimana sebuah jabatan bisa membuat seseorang lupa pada nilai kecil bernama empati. Tapi saya juga melihat kebaikan. Kebaikan yang muncul saat seseorang mau belajar dari kesalahan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah Alena. Tatapan mereka bertemu. Mata Alena mulai berkaca-kaca, tapi Raka hanya tersenyum lembut. Saya tidak kembali untuk membalas dendam. Saya kembali karena saya ingin Adhirama Group berdiri di atas nilai yang lebih besar dari sekadar keuntungan, rasa hormat. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa karyawan saling menatap, tak percaya dengan ketenangan pria itu. Mulai malam ini, lanjut Raka, saya resmi mengambil alih kepemilikan Adhirama Group, menggantikan ayah saya, Pak Dharma. Sorak terkejut bergema. Tapi saya tidak datang untuk menunjukkan siapa saya. Saya datang untuk mengingatkan bahwa tanpa kejujuran, tidak ada perusahaan yang akan bertahan, sekecil apapun peran kita di dalamnya. Lampu menyorot wajah-wajah yang menunduk. Alena menggenggam tangannya erat di pangkuan. Matanya berair, tapi bukan karena takut, karena bangga dan malu bercampur jadi satu. Di matanya kini, Raka bukan lagi karyawan rendahan. Ia adalah cerminan dari semua hal yang dulu ia lupa miliki. Kesabaran, rendah hati, dan hati yang besar. Raka menatap seluruh ruangan. Saya tidak akan memecat siapapun. Tidak akan menghukum. Karena saya tidak ingin kalian takut. Saya hanya ingin kalian belajar bahwa setiap manusia, sekecil apapun pekerjaannya, punya makna. Mulai hari ini, Adhirama bukan lagi perusahaan, tapi rumah. Tempat di mana setiap orang bisa bekerja dengan rasa bangga, bukan dengan rasa takut. Suara tepuk tangan perlahan menggema, lalu membesar, memenuhi ruangan. Banyak yang meneteskan air mata. Reno bahkan menunduk sambil menutup wajahnya. Sementara Alena berdiri pelan, langkahnya gemetar, menatap Raka dari jauh dengan pandangan penuh rasa hormat yang belum pernah ia berikan pada siapapun sebelumnya. Namun di balik semua tepuk tangan itu, ada sesuatu yang tak diucapkan, ketegangan halus di antara mereka berdua. Tatapan yang menyimpan banyak kata tak tersampaikan, penyesalan, dan rasa kagum yang bercampur menjadi satu. Dalam hatinya, Alena tahu, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pengumuman kepemilikan. Karena dalam diam, ia merasa Raka datang bukan hanya untuk memimpin perusahaan, tapi untuk menyembuhkan luka yang lebih dalam dari sekadar reputasi, luka hati yang ditinggalkan oleh kesombongan dan ketidakhargaan yang dulu ia tanam sendiri. Dan di bawah cahaya lampu ballroom yang hangat, semua mata tertuju pada pria yang dulu hanya dianggap lengkap di sudut kantor. Tapi malam itu, tak satu pun yang berani meremehkan namanya lagi. Suara tepuk tangan di ballroom malam itu bergema panjang. Namun di tengah riuhnya, Raka hanya berdiri diam dengan tatapan yang lembut. Ia tidak terlihat bangga, tidak pula berusaha menonjolkan diri. Justru ketenangan itu yang membuat semua mata tak bisa lepas darinya. Dalam balutan jas hitam dan kemeja putih sederhana, sosoknya tampak lebih berwibawa daripada siapapun yang pernah berdiri di panggung itu sebelumnya. Ketika suasana mulai tenang, Raka kembali angkat bicara. Suaranya kali ini terdengar lebih pelan, tapi setiap kata menembus dada setiap orang yang mendengarnya. Saya tahu sebagian dari kalian mungkin masih sulit percaya, tapi malam ini, saya ingin kalian semua berhenti menilai manusia dari jabatan, pakaian, atau mobil yang dia kendarai. Karena selama 2 bulan saya bekerja di sini, saya melihat sendiri, yang membedakan manusia bukan statusnya, tapi seberapa tulus dia menjalankan tanggung jawabnya. Beberapa karyawan menunduk, tak sanggup menatap ke depan. Di antara mereka ada yang dulu menertawakan Raka, ada yang sengaja menambah bebannya, bahkan ada yang tak pernah sekalipun menyapanya dengan sopan. Kini, di hadapan mereka, pria yang dulu mereka rendahkan justru berdiri sebagai pemilik perusahaan yang menatap mereka tanpa sedikit pun kebencian. Saya pernah dipermalukan, diremehkan, dan bahkan dianggap tak pantas bicara di ruangan rapat, lanjut Raka dengan nada yang tetap lembut. Tapi saya tidak pernah marah, karena saya belajar satu hal dari kehidupan, bahwa kesombongan tidak perlu dibalas dengan kemarahan. Ia hanya perlu disadarkan lewat ketulusan. Kalimat itu membuat suasana ruangan berubah, seolah udara ikut menahan napas. Lampu chandelier di atas panggung memantulkan cahaya ke wajah-wajah yang kini berurai air mata. Reno, supervisor yang dulu sering memarahi Raka, berjalan maju dengan langkah gontai. Matanya merah. Ia berhenti tepat di depan panggung dan menunduk dalam. Saya minta maaf, Tuan Raka,
ucapnya dengan suara serak. Saya sudah keterlaluan. Raka menatapnya tenang, lalu turun dari panggung dan menepuk bahu Reno. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak Reno. Saya justru berterima kasih, karena tanpa pengalaman itu, saya tidak akan belajar bagaimana rasanya jadi orang kecil. Reno menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Adegan itu membuat beberapa orang lain ikut risak. Raka kembali berdiri di tengah ruangan. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin kalian paham bahwa tempat ini bisa jadi lebih baik kalau kita mulai melihat satu sama lain dengan hati. Ia berhenti sebentar, menatap seluruh ruangan dengan mata yang berkilat karena emosi yang tertahan. Mulai malam ini, saya akan menata ulang struktur perusahaan. Tapi bukan untuk menggantikan siapapun, melainkan untuk mengembalikan makna kerja, melayani dengan hati. Layar besar di belakang panggung menampilkan tulisan, Reformasi Adirama, dari kesombongan ke kebersamaan. Raka melanjutkan dengan nada tegas, tapi tetap menenangkan. Kita akan mulai dari yang paling dasar. Gaji bagian kebersihan, satpam, dan karyawan magang akan dinaikkan. Mereka adalah tulang punggung yang sering tak terlihat. Saya ingin semua orang tahu, tanpa mereka, gedung ini hanyalah bangunan kosong. Sorak tepuk tangan pecah lagi. Kali ini lebih emosional. Banyak yang berdiri, bukan karena terpaksa, tapi karena rasa hormat yang tulus. Raka menatap ke arah kursi depan, tempat Alena duduk. Wajah wanita itu tampak basah oleh air mata. Ia menatap Raka dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara bangga, bersalah, dan kagum. Raka berjalan pelan ke arahnya. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai ballroom yang kini senyap total. Ia berhenti di hadapan Alena, lalu menunduk sedikit. Bu Alena, ucapnya lembut. Alena berdiri dengan tangan bergetar. Raka, saya. Namun Raka mengangkat tangannya, memotong dengan tenang. Tidak perlu bicara apa-apa. Ibu sudah berubah. Itu lebih dari cukup. Alena menatapnya. Air matanya jatuh lagi tanpa bisa ditahan. Saya malu pada diri saya sendiri. Suaranya pecah. Raka tersenyum samar. Kalau hati ibu tersentuh, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hati ibu masih hidup. Kalimat itu membuat semua orang kembali terdiam. Raka memandang Alena dalam-dalam, lalu menambahkan dengan nada yang nyaris berbisik tapi menggema kuat di ruangan itu. Saya tidak ingin memecat ibu. Saya ingin melihat bagaimana seorang pemimpin bisa belajar dari kesalahan dan memimpin dengan cinta. Alena menutup wajahnya, menangis di tempat. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena tekanan, tapi karena kelegaan yang dalam. Seluruh staf berdiri spontan, memberikan tepuk tangan panjang yang mengguncang ruangan. Bahkan Pak Dharma, yang duduk di barisan belakang, menatap pemandangan itu dengan senyum penuh kebanggaan. Raka kembali ke mikrofon. Kalian tahu kenapa saya tidak mau membalas apapun? Karena kebencian hanya akan membuat kita kehilangan arah. Saya percaya, Allah tidak pernah menilai dari jabatan atau harta, tapi dari niat yang tersembunyi di balik perbuatan kita. Dan kalau malam ini kalian merasa tergerak untuk berubah, berarti niat itu sudah mulai hidup. Semua orang diam, tapi wajah mereka berubah. Di mata yang berair, di dada yang berdebar, semua menyadari sesuatu yang dalam, bahwa pria di depan mereka bukan hanya seorang pemilik perusahaan, tapi guru kehidupan yang datang dalam bentuk paling sederhana. Raka menunduk dalam, memberikan penghormatan kepada semua. Terima kasih sudah mengizinkan saya belajar dari kalian. Saya datang bukan untuk mengajar, tapi untuk berjalan bersama. Tepuk tangan kembali menggema. Kali ini lebih hangat, lebih tulus, tanpa henti. Di barisan depan, Alena masih berdiri, menatap Raka dengan pandangan yang penuh rasa hormat dan rasa syukur yang tak bisa diungkapkan kata. Ia tahu, malam itu bukan hanya tentang perusahaan yang bangkit, tapi tentang manusia yang belajar untuk memanusiakan manusia lain. Ketika lampu ballroom perlahan diredupkan dan musik lembut mulai mengalun, semua yang hadir tahu satu hal, Adirama Group tak akan pernah sama lagi. Bukan karena berganti pemilik, tapi karena seorang pria sederhana bernama Raka telah menanamkan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, nilai kemanusiaan yang tak bisa dibeli. Dan di antara tepuk tangan, pandangan terakhir Raka tertuju pada Alena yang masih menunduk dengan tangan di dada, bergetar menahan tangis. Ia tahu, perubahan telah dimulai. Tidak dengan pidato panjang atau janji manis, tapi dengan ketulusan yang lahir dari luka. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya.
Adirama Group kini bagaikan perusahaan baru yang lahir dari luka dan kesadaran. Tak ada lagi jarak yang menakutkan antara atasan dan bawahan. Para karyawan bekerja dengan senyum, bukan karena takut dimarahi, tapi karena merasa dihargai. Setiap ruang di kantor kini terasa hidup, seakan udara yang dulu dingin telah berganti menjadi hangat. Dan di balik semua itu, nama Raka menjadi simbol perubahan. Namun di tengah keberhasilan itu, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Raka sering terlihat termenung di balkon lantai atas setiap pagi, menatap langit Jakarta yang buram oleh kabut. Senyumnya masih sama lembut, tapi matanya menyimpan kedalaman yang tak terbaca. Ia datang paling awal, pulang paling akhir, dan semakin sering duduk diam di ruang rapat sendirian setelah semua orang pulang. Beberapa staf yang lewat hanya melihatnya menatap kursi-kursi kosong, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Suatu sore, Alena mengetuk pintu ruangannya. "Boleh saya masuk?" tanyanya lembut. Raka menoleh, tersenyum. "Tentu, Bu Alena. Duduklah." Alena melangkah masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di seberang Raka, memperhatikan wajah pria itu yang tampak letih namun damai. "Kamu jarang istirahat akhir-akhir ini. Semua orang bilang kamu terus bekerja bahkan di hari libur." Raka tertawa kecil. "Saya hanya memastikan semua berjalan baik. Tapi kamu juga manusia, Rak. Kamu berhak tenang." Raka menatap teh di tangannya. "Saya akan tenang sebentar lagi." Kalimat itu membuat Alena mengerutkan kening. "Maksud kamu apa?" Raka menatapnya lama, kemudian berkata pelan, "Besok pagi, saya akan umumkan sesuatu. Dan setelah itu, saya tidak akan lagi memimpin Adirama Group." Alena membeku. "Kamu bercanda?" Raka menggeleng pelan. "Tidak. Waktunya sudah tiba. Semua sudah siap berjalan tanpa saya." "Tapi Raka, kamu baru memulai. Semua orang butuh kamu di sini." Raka menatapnya dalam. "Tidak, Bu. Mereka tidak butuh saya. Mereka butuh nilai yang sudah saya tanamkan. Dan nilai itu akan hidup tanpa saya di sini." Kata-katanya menancap tajam di dada Alena. Ia ingin membantah, tapi tidak sanggup. Tatapan Raka malam itu terlalu tenang, terlalu pasti, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan keputusannya. Keesokan paginya, seluruh karyawan dikumpulkan di auditorium perusahaan. Tidak ada yang tahu untuk apa, tapi suasananya terasa berat. Raka berdiri di panggung yang sama tempat ia dulu memperkenalkan dirinya sebagai pemilik baru. Kali ini, ia tidak memakai jas. Hanya kemeja putih sederhana yang digulung di lengan, seperti hari-hari saat ia masih menjadi OB. "Teman-teman," ucapnya perlahan, "beberapa bulan terakhir adalah waktu paling berharga dalam hidup saya. Saya belajar bahwa kekuasaan bukan tentang siapa yang paling berani memerintah, tapi siapa yang paling berani mendengarkan." Ruangan sunyi. Hanya suara napas orang-orang yang menahan emosi. "Saya melihat bagaimana kalian berubah. Bagaimana kalian mulai saling menghormati, membantu, bahkan tersenyum di tengah tekanan. Itu artinya, misi saya sudah selesai." Ia berhenti sebentar, menatap wajah-wajah di depan panggung, lalu menatap ke arah kursi paling depan, tempat Alena duduk dengan mata yang mulai berair. "Saya akan mengundurkan diri sebagai CEO Adirama Group," katanya dengan nada yang tenang namun mengguncang ruangan. "Mulai hari ini, saya bukan lagi pemimpin kalian." Seruan terkejut langsung terdengar. Beberapa orang berdiri spontan, memohon agar ia berpikir ulang. "Pak Raka, jangan. Kami butuh Anda." Tapi Raka hanya menggeleng lembut. "Kalian tidak butuh saya. Kalian butuh keyakinan bahwa tanpa saya pun, kalian tetap bisa menjadi lebih baik." Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Alena. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. "Apa ini?" tanyanya dengan suara serak. "Surat resmi pengalihan kepemimpinan. Mulai hari ini, Ibu Alena Kusumawardhani resmi menjadi pemimpin utama Adirama Group." Ruangan seketika membeku. Tak ada suara selain desah napas kaget. Alena menatap Raka dengan mata membulat. "Kamu menyerahkan perusahaan ini padaku?" Raka mengangguk. "Ini bukan milik saya. Dari awal, saya hanya menjaga sesuatu yang bukan hak saya." Alena menggigit bibir, berusaha memahami maksudnya. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Raka melanjutkan, suaranya kini lirih namun penuh ketenangan. "Saya bukan pewaris sejati Adirama, Bu.
Saya hanya anak yang dititipkan hidup oleh seseorang yang luar biasa, ayah kandung ibu. Kalimat itu menghantam dada Alena seperti petir di siang bolong. Apa maksudmu? Raka menatapnya lembut. Pak Dharma tidak pernah cerita karena beliau ingin ibu belajar berdiri sendiri. Saya hanyalah anak yang beliau angkat setelah kehilangan putranya dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Tapi ternyata, yang beliau sangka meninggal adalah Anda yang hilang dari keluarga sejak kecil karena situasi yang rumit waktu itu. Air mata mulai jatuh di pipi Alena. Dunia di sekelilingnya terasa kabur. Semua kepingan masa lalu yang samar, bayangan seorang pria tua yang selalu ia lihat di foto lama, nama, Dharma, yang sering disebut ibunya dengan nada bergetar, kini menyatu menjadi satu kenyataan yang tak bisa dibantah. Jadi selama ini, ya, jawab Raka pelan, perusahaan ini seharusnya milik Anda. Saya hanya menjaga amanah sampai waktunya tiba. Ruangan sunyi. Hanya suara tangis kecil dari beberapa karyawan yang ikut terharu. Alena menatap Raka dengan mata penuh air. Tapi kenapa kamu nggak bilang dari awal? Raka tersenyum tipis. Kalau saya bilang dari awal, mungkin ibu tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya memahami orang kecil. Saya ingin ibu menemukan jati diri tanpa dibebani darah dan nama besar. Saya cuma ingin menepati janji saya pada Pak Dharma, untuk mengembalikan yang jadi hakmu. Alena menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar. Ia tidak sanggup berkata apapun. Raka melangkah turun dari panggung, berjalan ke arahnya, lalu menatapnya lembut. Terima kasih sudah belajar dari kesalahan, Bu. Saya tahu, ayah Anda akan bangga melihat Anda hari ini. Alena berdiri, lalu tiba-tiba memeluk Raka erat. Tangisnya pecah di bahu pria itu. Kamu yang seharusnya jadi pemimpin, Rak. Kamu lebih pantas. Raka menepuk bahunya perlahan. Tidak, Bu. Pemimpin sejati bukan yang memegang kekuasaan paling lama, tapi yang berani melepaskannya saat waktunya tiba. Semua orang yang melihat tak bisa menahan air mata. Momen itu terasa seperti penyembuhan bagi seluruh ruangan. Dua jiwa yang dulu dipisahkan oleh kesalahpahaman dan kesombongan kini berdiri berdampingan. Satu menyerahkan, satu menerima, keduanya disatukan oleh pengampunan. Raka menatap langit-langit auditorium, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. Terima kasih, Allah, sudah izinkan saya menjadi bagian kecil dari cerita ini. Ia kemudian melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan semua orang dalam keharuan yang tak terlukiskan. Tak ada musik, tak ada tepuk tangan, hanya air mata dan doa dalam hati mereka yang menyaksikan ketulusan itu. Dan di antara isak tangis yang pecah perlahan, satu kalimat terngiang di benak setiap orang malam itu. Bahwa kebesaran sejati bukan saat seseorang di atas semua orang, tapi saat ia rela menunduk, agar orang lain bisa berdiri lebih tinggi.